puasanya Aderai. Jadi berpuasa dengan mengistirahatkan metabolisme tubuh kita ini supaya tidak makan, itu biar 50-50. Karena kalau kita tinggal 8 jam istirahat dalam sehari, kemudian kita tidak makan sebelum tidur 4 jam sebelum tidur, kita tidak makan sesudah bangun tidur juga 4 jam, 3 jam sebelum tidur, 3 jam, bukan 4 jam ya, 3 jam sebelum tidur, 3 jam sesudah bangun tidur. 6 tambah 8 berapa? 14. Nah, itu tapi ada yang ngitungnya nggak tahu gimana, itu jadi itu 12. Jadi katanya udah separuh ya. Mungkin tidurnya nggak semuanya 8 jam, ada yang 6 jam tidur. Kalau orang dewasa kan makin berkurang tidurnya, bisa 6 jam, 5 jam, 4 jam. Puasa seperti itu apakah boleh? Jawabannya boleh saja. Tapi puasa yang semacam itu kalau tidak diniatkan sebagai ibadah, ya tetap bukan puasa ibadah. Puasa untuk sehat. Makanya kita jangan sampai terjebak ketika berpuasa Ramadan nanti itu terbesit di hati kita mengatakan, apalagi ibu-ibu yang biasanya gemuk atau apa, pengennya alhamdulillah bisa diet lagi nih dengan Ramadan, alhamdulillah bisa sehat lagi, ramping lagi misalnya. Hati-hati dengan kata-kata itu, terbesit pikiran seperti itu bisa menyebabkan puasa mereka bukan untuk Allah, tapi puasa mereka untuk diri mereka sendiri, supaya badannya sehat, supaya badannya langsing, supaya badannya bagus. Itu pahala dari Allah nggak dapat. Puasa Ramadan itu harus untuk Allah, imanan wahtisaban. Dasarnya iman, karena tahu ini diperintah oleh Allah, kita kerjakan. Ihtisaban, karena hanya mengharapkan balasan dari Allah. Adapun Allah kasih sehat dengan puasa yang kita kerjakan, Allah kasih kita seger badannya, jadi fit, jadi bodinya langsing lagi, alhamdulillah. Tapi bukan itu tujuan kita. Ya, jadi puasa yang seperti itu, bonus bahasanya. Jadi sehatnya itu bonus, bukan tujuan. Kalau dapat puasa itu. Jadi, tapi kalau kita berpuasa seperti itu di luar Ramadan, boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai di bulan Ramadan kita berpuasa dengan motivasi atau intensi yang seperti itu. Itu yang jangan. Niatnya jangan seperti itu, kita nggak dapat apa-apa dari Allah. Gambaran ini buat laki-laki. Itu yang gede nafsunya itu laki-laki, Pak. Yang kepengennya banyak, membayangkan keindahan dalam bentuk fisik itu laki-laki. Makanya Allah gambarkan laki-laki. Kalau digambarkan surga itu bidadara, nanti banyak orang ganteng-ganteng, itu mungkin biasa saja. Sama dengan larangan, sama dengan hadis tentang keistimewaan orang yang nanti di akhirat itu terselamatkan di saat tidak ada naungan kecuali naungan surga. Itu bunyi hadisnya adalah rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala ini akhafullah. Laki-laki, ini terjemahannya ya, laki-laki yang digoda oleh wanita cantik, wanita bangsawan, wanita bersih, penampilan fisiknya cantik, bersih, digoda untuk berzina, lalu laki-laki itu berani mengatakan, aku tidak mau, aku takut kepada Allah. Seperti Nabi Yusuf, ya, Jurej dan lain-lain. Nah itu bunyi hadisnya laki-laki yang digoda perempuan. Karena kalau laki-laki digoda perempuan, kecil kemungkinan untuk menolak. Makanya istimewa kalau yang bisa menolak. Tapi kalau perempuan digoda oleh laki-laki ganteng, itu masih banyak yang bisa menolak. Meskipun lakinya ganteng, tetap dia tidak mau. Ada yang bisa begitu, banyak. Nah, itu penggambarannya kenapa banyak laki itu begitu. Tapi bukan berarti perempuan nggak dapat apa-apa. Seperti Pak Karni bilang, gimana istri kita? Istri kita nanti, Pak Karni ini gabungannya sekalian, itu menjadi Sayyidatul Hur, menjadi penghulunya bidadari. Dia yang mimpin tuh bidadari.
ada 1000 bidadari yang Allah sediakan buat kita, pemimpinnya istri kita. Tapi jangan dibayangin istri kita kayak sekarang tampangnya, enggak, udah lain. Kalau pasti yang sekarang kita bilang lo lagi. Udah di surga masih ketemu itu lagi. Udah pengen yang lain. Nah, jadi istri kita Allah tampilkan dalam keadaan yang lebih cantik, yang lebih segar dari para bidadari. Ya namanya pemimpinnya. Dia yang jadi pemimpin bidadari. Ya jadi mereka akan dapat. Dan perempuan itu dapat kenikmatan. Jadi jangan salah paham Pak Tamir, berarti perempuan nggak ada gambaran surga buat mereka. Tidak, perempuan ini itu kenikmatan mereka di dunia saja sudah kelihatan. Mereka itu asal melihat keadaan tenang di rumah, tenang, dilihat indah, itu sudah puas. Mereka sudah bisa bersyukur itu begitu. Keadaan tenang, keadaan nggak ada rame, nggak ada berantem, nggak ada apa, nggak ada, katakanlah suasananya tenang, tempatnya indah, tempatnya nyaman, lihat pemandangan, senang mereka. Kalau laki-laki tidak, kalau pilihannya misalnya dapat bonus jalan-jalan ke Eropa dengan nginep di hotel bintang 5, ya, dengan dapat izin dari istri boleh kawin lagi, pilihnya yang mana coba Pak? Boleh bonus jalan-jalan ke Eropa sepuasnya sama boleh kawin lagi gitu misalnya. Pilihnya yang kawin lagi. Kalau laki-laki itu begitu. Jadi maksud saya, itulah mengapa digambarkan Allah laki-laki seperti itu. Kalau perempuan tidak. Perempuan kalau digambarkan pilihan tadi, dia lebih senang yang jalan-jalan, lebih senang yang melihat pemandangan indah, lebih senang itu. Makanya nggak ada gambaran dalam Al-Quran perempuan dapat bidadara. Meskipun dia pun dapat kenikmatan yang sama dengan laki-laki, karena dia akan dapati suaminya nanti gantengnya melebihi artis ganteng manapun di dunia ini. Istilahnya gitu. Ada hadis Israiliyat ini bilangnya begini Pak. Kita itu nanti di surga kayak pergi ke tukang cukur. Kan di tukang cukur itu ada model rambut macam-macam tuh. Pengen model ini pengen model itu Itu kalau tukang cukur yang bayarnya mahal itu bisa dibikin begitu Pak. Yang keriting mau dibikin lurus, yang lurus mau dibikin keriting misalnya, itu bisa. Ya. Nah, di surga kita boleh pilih tampang dan body yang manapun, istilahnya gitu. Saya mau tampang saya kayak tampang saya ke bisa. Nah, itu yang bikin kita akan menikmati kenikmatan surga yang tidak terbatas. Anak-anak insya Allah karunia Allah mereka akan dapat surga. Karena anak-anak manapun, itu makanya kita kalau sholat jenazah anak-anak beda dengan sholat jenazah orang dewasa. Kalau orang dewasa kita sholat jenazah kita doanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah ampuni dia, rahmati dia, bersihkan dia dari kesalahan dan dosa. Itu kalau orang dewasa. Tapi kalau anak kecil kita sholat jenazah doanya adalah Allahumma ja'alhu liwalidayhi faratan wa ajran wa birran wa syafi'an mujaban lana mujaban liwalidayhi Allahumma ja'alhu lana salafan. Ya Allah jadikan dia sebagai pendahulu bagi orang tuanya, bagi kita yang menyolati. Wa faratan, jadikan dia tabungan bagi orang tuanya dan bagi kita yang mendoakan. Tabungan di akhirat kan enak tinggal dibuka berarti di akhirat. Wa ajran, jadikan dia sebab Allah kasih pahala buat kita. Wa birran, jadikan dia sebagai sebab Allah kasih kebaikan-kebaikan buat kita dan kedua orang tuanya. Wa syafi'an mujaban lahu, dan jadikan dia sebagai pemberi syafaat nanti di hari kiamat buat orang tuanya dan buat kita juga. Jadi kalau doa kepada anak-anak kecil yang wafat, yang belum akil balik, seperti itu doanya. Justru dia udah pasti surga gitu. Udah pasti selamat. Walaupun anaknya itu kalau kita ketemu di masjid selalu ganggu orang sholat di sini, ribut semuanya kayak gitu. Tapi dia belum akil balik, kemudian meninggal dunia, anak itu seperti itu tetap nggak ada dosanya. Makanya jangan tempeleng, Allah aja nggak kasih hukuman. Jangan pernah tempeleng anak kecil, Allah aja nggak menghukum dia. Kita berani tempeleng anak itu, coba. Allah nggak kasih dia hukuman.
karena anak kecil. Itu begitu. Jadi anak kecil yang non muslim, meskipun ada pendapat ulama lain, tetap ini karena masalah fikih saya harus sampaikan juga, ada yang berpendapat mereka masuk ke dalam surga dalam bentuk yang lain, entah jadi binatangnya, entah jadi bonekanya, entah jadi pintunya, entah jadi apa, katanya begitu. Wallahu a'lam. Tapi ada yang menafsirkan ya karena itu adalah bukan mereka yang pilih untuk punya orang tua yang seperti itu, makanya mereka terlahir bukan muslim, terlahir jadi Hindu, terlahir jadi Buddha, kan bukan mereka yang pilih. Makanya sebagian ulama yang jumhur berpendapat mereka juga akan masuk ke dalam surga. Itu begitu kalau masih kecil. Wafat sakit tadi ya, tidak tersiksa. Maksudnya begini, kalau dia sakit menderita kanker atau apa, dia wafat udah nggak ada kanker lagi. Tapi tergantung iman dan amal soleh dia. Kalau iman amal soleh dia baik, ya dia betul-betul dapat kenikmatan di alam kubur. Dan kalau dia ada dosa dan kesalahannya, dia dapat bentuk siksa, tapi bukan siksa sakit itu lagi. Siksaannya mungkin bisa lebih pedih lagi, mungkin bentuk siksa yang berbeda. Pokoknya bukan sakit itu. Sakit itu sudah selesai. Siksa yang dalam bentuk yang lain yang akan dialami oleh orang itu kalau dia memang ada dosanya. Tapi kalau dia nggak ada dosanya, dia dapat kenikmatan-kenikmatan. Tapi kitalah yang masih hidup ini di dunia yang bisa merubah keadaan mereka di alam barzakh, bisa menjadi lebih baik dengan doa-doa yang kita sampaikan untuk mereka, dengan sedekah yang kita niatkan untuk mereka, itu akan menjadi penyebab mereka berubah. Yang tadinya sedang disiksa di alam kubur bisa menjadi tidak disiksa atau bebas. Buat ibu-ibu yang istilahnya dia jelas suaminya satu, itu kan dalam Islam itu yang benarkan begitu. Itu karena kalau bayangkan kalau suaminya lebih dari satu, itu anak siapa itu? Anak si A, anak si B, anak si C. Kalau istrinya suaminya 4, kan dalam Islam itu yang benar adalah itu. Dia akan kumpul dengan suaminya, tetap dengan suaminya. Kalau mereka berempat, yang 4 itu bertemu dengan suaminya. Bahkan istri Nabi semuanya bersama dengan Nabi. Itu ada keterangan hadis begitu. Istri Nabi semua akan bersama dengan Nabi. Jadi ya bayangannya jangan kayak kita bayangkan sebagai manusia sekarang ya. Kita manusia sekarang itu berasa kalau istri 4 itu harus giliran kan gitu kan. Karena kita nggak bisa sekaligus kan gitu. Harus peluknya juga gantian. Ini di surga Pak. Di surga kita ini udah kayak dewa-dewa, udah kayak apa? Mungkin kita bisa menit ini berhubungan sama dia, menit kedua udah bisa berhubungan sama yang lain. Menit ketiga dia bisa berhubungan sama yang lain. Kita nggak tahu. Ini kekuatan lain nih, bukan kekuatan yang sekarang kita makan madu sama telur, bukan. Kekuatan ahli surga yang jauh dari itu. Ya jadi jangan dibayangin, wah kalau gitu istri 4 giliran kesianan dong dia. Enggak. Bayangannya nanti di surga semuanya Allah berikan yang sempurna. Jadi tetap orang yang dia merupakan bagian dari istri-istri yang lain, dia akan dapat sama dengan suami yang sama semuanya. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau Allah kasih karunia yang dikatakan tidak terbatas nikmatnya, maka perempuan itu pun akan dapat kenikmatan yang tidak terbatas. Kita nggak tahu Allah kasih pasangan yang istimewa buat mereka. Karena mereka tidak menikahnya bukan karena mereka tidak mau menikah. Mereka tidak menikahnya karena nggak ada yang datang melamar mereka. Karena ada orang yang begitu Pak. Karena dia perempuan kan didatangi. Nggak ada yang datang melamar. Udah sampai 40 tahun nggak ada yang datang melamar. 50 tahun sampai dia wafat nggak menikah, nggak ada yang melamar. Allah yang melamar dia, Allah yang kasih pahala dia, Allah yang kasih balasan buat dia. Kalau ada orang yang seperti itu istimewa. Beda dengan orang yang dari awal udah bilang saya nggak mau kawin. Karena kawin capek, melayani doang misalnya. Dia udah bisa mandiri, cari duit sendiri. Ngapain kawin lagi? Ngurusin suami, ngurusin ini anak. Saya udah punya duit sendiri. Saya bisa jalan-jalan sendiri, saya bisa makan sendiri, saya bisa punya rumah sendiri misalnya. Itu beda. Tapi kalau orang perempuan yang tidak menikah karena tidak ada yang melamar, maka nanti dapat balasan dari Allah yang istimewa juga.